Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di dunia ini tidak selalu bertemu dengan orang yang baik. Dan kita tidak bisa mengubah keadaan itu bahwa kita punya tetangga yang iri hati, atau orang yang suka ngerasani, atau yang menjelek-jelekan orang, atau kadang juga usil, atau kalau pinjam nggak dikasih marah-marah dan macam-macam ya. Kadang kita ini bisa bingung melihat sekeliling kita ini. Maka saudara-saudari, kita mungkin dalam hati juga jengkel dengan orang itu ya. Tapi juga sebenarnya kira-kira Tuhan itu kalau seandainya bisa jengkel, itu juga jengkel seperti itu dengan kita. Kita ini adalah orang yang terus sejak lahir sampai tua ini mengalami banyak kebaikan-kebaikan. Tetapi yang setiap hari kita lakukan adalah menyalahkan dan menyalahkan, menuntut dan menuntut. Dan kita ini terus begitu pandai sejak kecil itu adalah menyuruh dan menuntut. Itu dua hal yang terus terlatih sejak kita bayi. Misalnya ketika kita pengen susu, ketika ibunya masih repot, kita ini sudah nangis gitu ya. Nangis ketika bayi, nangis karena harus segera netek. Dan baru kalau sudah nangis gulung koming gitu, kejer-kejer baru terus akhirnya diberi. Oh berarti kita ini kalau ngancam ke orang tua itu gini, itu diberi gitu ya kira-kira. Lalu sejak itulah kita pandai, sedikit butuh langsung kejer-kejer nangis gitu. Karena itu efektif. Lalu apalagi kalau rumah kita ini punya pembantu. Dan lalu juga sedikit-sedikit
Yuk ambilkan, yuk ambilkan. Kalau ternyata yuknya ini terlambat sedikit kita lalu marah dan lalu kalau perlu malah melempar mengumpat-ngumpat dan sebagainya. Padahal you itulah yang setiap hari memandikan, setiap hari memelihara, setiap hari menolong, mengantar ke sekolah dan selanjutnya. Singkat kata bahwa kita ini memang sejak kecil kurang terlatih untuk melihat kebaikan. Memang kita beruntung yang sejak kecil kita ini diajari sopan santun, diajari mengatakan terima kasih. Ayo bilang apa? Gitu. Terima kasih tante, terima kasih ibu. Saudara-saudari, kita juga kalau sudah punya, lalu kita ini juga tetap melihatnya bukan aku sudah punya apa, tapi yang kita lihat kita kurang apa. Ini yang terus menjadi kegelisahan setiap hari. Saudara-saudari, betapa hidup kita ini juga begitu. Maka apa? Maka juga kita nggak akan ngalami mujizat di dalam hidup kita. Kalau kita ini selalu yang dilihat adalah kurangnya dan kurangnya. Kebutuhan dan kebutuhan. Apa yang aku mau, Sehingga hidup adalah sebuah penderitaan dan kekurangan terus-menerus. Saudara-saudari, dalam keluarga anggur kita akan juga bisa terasa habis. Dan anggur itu juga bisa terasa menjadi tinggal tersisa anggur yang buruk dalam hidup. Anggur adalah lambang dari spirit, kegembiraan, sukacita. Dan itu di dalam keluarga sukacita itu menjadi hilang, habis. Ini keluarga ini sukacitanya hampir habis. Saudara-saudari, tetapi jangan khawatir. Ketika setiap keluarga mengundang Yesus di ruang tamunya paling tidak. Ketika kita ini mengundang Yesus di rumah kita. Ketika kita ini mengundang Yesus di dalam suka duka hidup kita. Bahkan juga mengundang Yesus di dalam pesta kita. Pada saat senang, undang Yesus. Pada saat susah, undang Yesus. Dan ketika Yesus kita undang, dengan sendirinya Maria ada di dapur kita. Dan disitulah dia yang tahu persis apa sebenarnya yang akan terjadi 1-2 hari ke depan yang kita tidak tahu. Makanya Maria selalu meminta kepada karyawan di rumah itu, pokoknya meskipun jawaban Tuhan kok tidak sesuai dengan keinginan kita, Maria memberi contoh, Yesus, anggur mereka mau habis. Mestinya kalau anak yang baik, orang yang baik, oh iya tabu, endang, ayo kita buat gitu ya. Itu doa yang melegakan kalau begitu itu. Tetapi kenyataannya doa kita ini adalah sudah doa sampai merekeneng, nangis-nangis, kita nih sampai 6 tempayan lah kira-kira air matanya ini. Tetapi ternyata jawaban Tuhan Yesus adalah, mau apa daripada aku? Saatku belum tiba. Dan memang Tuhan Yesus paling tahu tentang apa yang terbaik untuk hidup kita. Kita yang seringkali mengira lebih tahu daripada Yesus. Sehingga kita mau ngatur Yesus, mau ngatur Tuhan dalam hidup. Dan tetapi Maria sama sekali enggak ngefek dengan itu semua. Karena Maria tahu persis bahwa Yesus akan melakukan yang terbaik bagi kehidupan. Yang penting adalah bagaimana kita menyediakan banyak-banyak. Itu diumpamakan dengan 6 tempayan. Apa yang kita sediakan dengan 6 tempayan itu? 1 tempayan hampir 100-an liter lebih. Berarti banyak. Drum-drum itu ya, ada 6 drum. Yang diisikan adalah air yang jernih. Kalau kita selalu sedia air yang jernih, pesta hidup kita tidak pernah tahu besok itu akan terjadi apa. Apakah masih pesta, ataukah aib, ataukah kehancuran, ataukah kegagalan, kita tidak pernah tahu.
Tetapi kalau kita selalu menyediakan air jernih yang banyak, yaitu syukur. Ketika syukur, pengampunan itu yang selalu kita rasa terima kasih, itulah yang selalu disediakan. Dalam segala keadaan sediakan terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Syukur-syukur piye to, usahamu bangkrut kok. Apa yang aku terima jauh lebih banyak daripada yang hilang ketika aku bangkrut ini. Ketika selalu kita lihat begitu banyak hal yang Tuhan baik bagiku, dan itulah bagiku alasan selalu mampu bersyukur setiap saat, setiap hari. Maka ketika kita selalu menyediakan syukur di dalam hidup, pandai melihat kebaikan Tuhan dan selalu mensyukuri apa yang kita miliki, dan disitulah akan saatnya Tuhan tiba mengubah semuanya menjadi mukjizat di dalam hidup kita. Lalu akhirnya Anda menjadi tanda heran. Semua orang akhirnya heran, kenapa masih menyimpan anggur yang bagus sampai hari ini? Karena mukjizat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.